Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Wa huwa Allah itu alladzi yabda'ul khalqa adalah Tuhan atau zat yang memulai menciptakan semua yang diciptakan oleh Allah ini. Allah memulainya tanpa apa-apa, dulu tidak ada, akhirnya diciptakan menjadi ada. Itulah kekuasaan Allah. Khususnya al-khalqa di sini adalah manusia. Tsumma yu'iduhu, kemudian setelah melakukan proses hidup sampai mati, setelah ada di kuburan, di barzakh sekian ribu tahun mungkin lamanya, tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan dia, artinya dia makhluk tadi. Allah mengembalikan hidup kembali. Wa huwa ahwanu alaihi, dan menghidupkan kembali itu bagi Allah adalah lebih mudah. Jadi menurut gambaran manusia, ini dibuat oleh Allah supaya mudah dipaham. Menciptakan permulaan dan dandani, artinya menghidupkan kembali itu lebih mudah. Kalau menciptakan pertama tanpa apa-apa itu bisa jadi, apalagi menghidupkan yang sudah mati lebih mudah. Itu menurut manteknya manusia ya. Jadi logikanya manusia itu begitu. Seseorang tidak bisa bikin mobil ya, tapi dandani pisau. Tadi dandani mobil, memperbaiki mobil rusak lebih mudah daripada membuat. Itu cara logikanya manusia. Nah, Allah membuat di sini cara itu supaya mudah dipahami. Jadi Allah itu memulai mencipta dan setelah mati menghidupkan kembali. Itu lebih mudah bagi Allah, begitu. Sebenarnya baik menciptakan semula maupun menghidupkan kembali, bagi Allah itu sama saja, mudah semua bagi Allah. Cuma cerita ini dimudahkan supaya manusia itu lebih bisa berpikir. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Walahu, dan bagi Allah, al mathalul a'la, percontohan-percontohan atau teladan yang luhur, fis samawati, di semua langit, wal ardi, dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu adalah maha menang. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Menang tapi bijaksana. Artinya tidak ada yang mengalahkan Tuhan. Tuhan mau berbuat apa saja bisa. Tapi maha hakim, bijaksana. Tidak seperti
Manusia itu kalau punya kemenangan, punya kekuatan, tidak bijaksana kadang-kadang. Jadi kekuatannya digunakan menurut kepentingan hawa nafsunya. Itu umumnya manusia begitu. Allah Al-Aziz Al-Hakim. Lantas Allah menceritakan lagi, darabalakum mathalan min anfusikum. Allah membuat lakum untuk kamu semua mathalan, perumpamaan. Perumpamaan min anfusikum, dari dirimu sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Hal lakum, apakah kamu mempunyai mimma malakat aymanukum, dari orang yang kamu miliki. Yang dimaksud itu orang yang dimiliki itu budak. Jadi budak-budak itu kan dimiliki oleh tuannya. Nah, kamu semua yang tuannya ini, ya, diterangkan di sini, apakah mempunyai, ya, min syuraka'a fi marzaqnakum, dari sekutu dalam hal atau mengenai apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Fa antum fihi sawa, lantas kamu semua dalam rezeki yang telah saya berikan itu sawaun, punya kekuasaan yang sama. Gini maksudnya, biasanya yang namanya tuan, ya, tuan itu pemilik si budak. Budak itu dikuasai, tidak punya apa-apa dia, ya. Jadi tuannya inilah yang memberi makan, tuannya inilah yang menyuruh ke sana kemari, ya. Bahkan tuannya ini punya hak untuk menjual budak ini kalau diperlukan dijual. Itu kan kedudukannya. Ditanyakan di sini. Lalu tuannya ini diberi rezeki oleh Allah yang banyak. Ya. Apakah kamu mau rezekimu itu dibagikan sama dengan budak-budakmu? Jadi budakmu itu mempunyai kekuasaan yang sama seperti kamu. Budakmu itu serekatmu, berserikat, bersekutu, sama-sama menguasai harta. Ya, bagaimana mau kamu begitu? Ya tentu saja secara logika ya tidak mau, sama mau. Gitu. Kalau itu saja tidak mau kamu, ya coba bayangkan. Tuhan yang menciptakan kamu, yang merezekikan kamu, memberi rezeki semua makhluk ini. Lah itu kok kamu serekatkan dengan Tuhan? Kamu menyembah Tuhan tapi juga menyembah apa? Ciptaannya Tuhan. Itu benar enggak itu? Nah, kalau orang yang yang mempunyai pikiran yang waras tentu mengatakan tidak benar. Jadi mensekutukan Allah dengan lainnya Allah enggak benar. Sedangkan mensekutukan pemilihan antara si budak sama pemiliknya, sama tuannya, itu tidak masuk akal. Di seluruh dunia sejak dulu itu. Ila yaumil qiyamah. Ini begitu maksudnya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kamu takut atau khawatir terhadap mereka seperti khawatirmu terhadap dirimu sendiri. Tidak mungkin.
Kadzalika. Begitulah nufassirul ayati. Kami jelaskan secara rinci al-ayati, semua ayat-ayat Allah, liqaumin, bagi kaum yaqilun, yang menggunakan akalnya, yang berakal atau menggunakan akalnya. Kalau orang punya akal tidak digunakan, ya sama saja dengan tak punya akal. Nah, jadi ini Allah membuat beberapa perumpamaan tadi agar difikirkan benar-benar oleh kaum yang berakal. Bal, akan tetapi, ittaba'al ladzina zalamu, mengikutilah orang-orang yang zalamu, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang yang zalim, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu semua dimasukkan orang yang zalim. Bukan menzalimi orang lain saja, bahkan menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim? Kan sudah diberitahu oleh para nabi dari Allah, sembahlah Allah sendiri, jangan nyembah berhala. Wong berhala sudah begitu, tidak bisa apa-apa kamu sembah. Dari situ aja sudah masuk akal. Nah, nanti kamu kalau menyembah itu, kamu akan masuk neraka, kamu akan dibakar di neraka. Sudah diberitahu begitu. Tapi dia tetap, berarti dia berani masuk neraka. Kan menzalimi dirinya sendiri. Satu contoh yang paling mudah. Sekarang ada jembatan roboh. Di sini sungai, ini jalan raya. Di sini sudah diberi peringatan tertulis, awas, jangan terus melaju, karena ada jembatan putus begitu. Di tengah jalan di stop lagi oleh polisi dengan apa? Dengan lampu merah. Stop, mas, kembali aja mas. Di sana ada jembatan putus. Allah, katanya dia, tidak usah dipikirlah ini, langsung saja dia teruskan. Kira-kira apa terusnya? Kira-kira apa? Di malam hari itu, kira-kira apa? Kira-kira? Tidak kira-kira itu saya yakin jatuh ke dalam sungai itu, kecelakaan dia. Sekarang yang menganiaya dia sampai celaka itu siapa? Yang memberitahu orang lain? Tentu tidak. Jadi yang menganiaya itu adalah dirinya sendiri. Tapi gampang lagi, ini ada apa namanya? Pawon itu apa namanya pawon? Hah? Dapur. Panas dapur ini. Saya diberitahu, tanganmu jangan kamu masukkan situ loh ya. Nanti apa? Terbakar kamu. Yang memberitahu sudah pergi. Dicoba dimasukkan tangannya, ya terbakar ya. Siapa yang menganiaya dirinya sendiri itu? Kan dia mengenal sendiri. Itu berarti zalim pada dirinya sendiri. Balik taba'al ladzina zalamu. Sebaliknya, ittaba'al ladzina zalamu, telah mengikutilah orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri, mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Faman yahdi man adallallahu wa ma lahum min nasirin. Faman yahdi, siapakah orang yahdi
yang memberi petunjuk. Man kepada orang, adallallahu, yang disesatkan oleh Allah. Siapa yang akan memberi petunjuk orang yang sudah di stempel dia disesatkan oleh Allah. Wa ma lahum min nasirin, dan dia tidak ada sama sekali yang menolong atau pembelanya. Jadi orang-orang yang memang sudah hatinya itu kufur, yang tidak mau menerima petunjuk-petunjuk, itu mati hatinya. Sudah tidak ada lagi yang bisa memberi petunjuk kepadanya, ya, dan tidak ada lagi pembelanya. Kan banyak ya contoh-contoh ini agama. Contohnya banyak. Orang-orang yang sudah diberitahu dengan tulisan, dengan pengumuman, ya, jangan judi, jangan judi. Kamu kalau judi ditangkap, dimasukkan ke penjara. Sudah, semua orang ngerti. Dia juga ngerti asalnya, tapi tidak mau ngerti, tetap judi saja. Setelah judi akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, di penjara di sana. Ya, mungkin kalau di penjara itu bisa sembuh, ya. Tapi kadang-kadang dari penjara sampai 5 tahun umpamanya ya. Kemudian dipotong dikeluarkan, keluar dari penjara, besok judi lagi. Kenapa kok begitu? Kok tidak kapok, tidak jerah? Ya memang hatinya mati sudah, dimatikan oleh hatinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Katakanlah kambing itu ya. Kambing yang mendekat kepada rumput, pagar rumput itu makan ya. Ada yang punya. Kalau kambing tidak bisa dikembing, pergilah tidak usah. Dipukul dia, lari dia dipukul. Habis pukul lari jauh begitu. Yang punya yang punya pagar itu sudah tidak ada lagi. Dia lihat datang lagi ke situ. Karena apa? Nafsu makannya tanpa pikir ya, itu cukup kuat. Nafsunya kuat, tidak punya ilmu, tidak punya otak yang bisa melindungi itu. Orang ya begitu. Alhamdulillah kita tidak dijadikan begitu. Mudah-mudahan tidak seperti orang-orang tersebut. Lantas Allah perintah kepada Nabi Muhammad, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim, maka tetaplah, maka tegakkanlah wajhaka, ya, maksudnya wajhaka, wajahmu, yaitu dirimu, lid-dini, kepada agama. Jadi kamu supaya menghadap kepada agama ini betul-betul menghadap hanifan, dengan condong betul pada agama. Ini agama ya. Jadi kita disuruh, Nabi Muhammad ini termasuk kita ini, disuruh condong ke agama begini. Yang lainnya agama di sini macam-macam keadaan, ini jangan diikut ya. Ini condong namanya, condong betul, berpegang teguh. Kadang-kadang kan ada orang agama ya, tapi lebih condong kepada lainnya agama. Lainnya agama mengatakan begini, agama mengatakan begitu. Dia tidak ikut, tapi dia tetap syahadat, tetap mengaku sebagai orang Islam. Itu banyak ya. Na'udzubillah min dzalik. Fitratallah allati fatarna nas 'alaiha. Tetapilah fitrah Allah. Fitrah Allah itu artinya agama itu. Allati fatarna nas 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia ini 'alaiha, di atas agama itu, di atas fitrah itu. Jadi manusia ini sebenarnya
diciptakan oleh Allah, netepi fitrah aslinya. Fitrah aslinya itu agama itu. Ya, maka ada hadis, kullu mauludin, tiap anak lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan netepi fitrahnya, netepi keaslian fitrah. Keasliannya apa? Dia keasliannya percaya pada Allah, keasliannya menyembah pada Allah. Begitu. Nah nanti kalau keluar bagaimana? Apa bisa begitu sendiri? Terserah. Menurut hadis, fa innama abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya itulah yang membuat dia Yahudi, au yunassirani, atau yang membuat dia Kristen, au yumajjisani, atau yang membuat dia agama Majusi, beragama Majusi, atau agama lain-lain. Kenapa? Ya memang biahnya di kanan kirinya itu yang menciptakan dia berubah dari aslinya. Ya, coba anaknya orang Islam serahkan kepada orang Kristen, jadi Kristen. Anaknya orang Kristen lahir, serahkan orang Islam, jadi orang Islam. Serahkan orang Hindu, jadi orang Hindu. Itu begitu. Sudah sunnatullah semacam begitu. La tabdila li khalqillah. Ini di atas tadi perintah, tetapi fitrah Allah, fitratullah allati fatarna salihha, yang Allah telah menciptakan manusia tetap di atas fitrahnya itu. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak boleh pengubahan, maksudnya jangan diubah. La tabdila li khalqillah, jangan diubah ciptaan Allah itu. Apa itu fitratullah tadi? Dzalika, yaitu ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ini saya sekarang cerita sedikit. Ada istilah tafsir. Tafsir dari barat, tafsir Yunani yang begini. Namanya hermeneutika. Hermeneutika itu satu tafsiran yang dibuat dulu oleh orang Yunani, buat merusak Kristen dulu. Jadi Injil dulu asli, Kristen asli, ya, seperti waktu turun ini dirusak, yang perusahaan orang lain. Tapi akhirnya juga orang-orang Kristen mau pakai itu. Setelah itu Injilnya ditafsirkan sana kemari, menjadi hilang aslinya itu. Bahkan aslinya, andai kata aslinya masih ada ya mudah, aslinya sudah hilang, sudah diganti semua ini. Yaitu menurut tafsir tadi, menurut hermeneutika. Nah ini sekarang dilakukan lagi untuk mentafsiri Al-Quran menurut hermeneutika itu. Ya sudah ada beberapa orang mukmin, orang Islam, bukan cuma di Indonesia ada, di hampir seluruh negara. Ya karena kalau menyuruh belajar itu bukan cuma menyuruh dok, fulusnya itu cukup banyak. Ya. Jadi kamu dikasih beasiswa, berangkat sekolah ke sana, ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, di mana saja. Belajar kamu. Nanti di sana diajar tafsir itu, hermeneutika itu. Cocok. Kenapa cocok? Ya karena berangkatkan sana tidak matang. Tafsir yang asli. Tafsir mulai dari tafsir sahabat zaman Nabi sampai belakangan tafsir-tafsir yang cukup kuat untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah kita ya. Kalau kuat itu ya insya Allah tidak apa-apa. Tidak kuat
Tidak kuatnya ini karena kena flu sering. Ini sekarang sudah banyak sih. Ya, diajarkan. Bahkan ada di beberapa universitas Islam yang mengajarkan itu. Lah yang diajar mahasiswanya itu kurang anunya, sangunya, ilmu yang dari tafsir, istilahnya sekarang ya, tafsir pesantren ya, yang asli. Itu kurang. Akhirnya bagaimana? Ya sudah mulai banyak menafsirkan yang tidak-tidak. Satu contoh yang sudah berhasil itu, dia mengatakan dari Quran dikupas, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, berhenti sampai di situ aja. Hai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Yang ngajak ini orang Islam, yakni Quran. Ya ahlal kitab ta'alau, ayo ila kalimatin, kembali berpegang pada kalimah ajaran sawa, yang sama, ajaran Injil, ajaran apa, Taurat, ajaran Islam, sama itu asalnya. Kita kembali aja. Perkara beda-beda itu urusan sedikit. Akhirnya kesimpulannya itu agama itu pada bener. Malah ada terangan besok masuk surga semua. Surga itu di petak-petak ini. Petak Islam, petak Kristen, petak Yahudi, petak Hindu, petak begitu katanya. Itu sampai akhirnya jadi tafsir liberal itu. Liberal itu tafsir yang seenaknya dewe itu namanya liberal itu. Ya. Dari situ juga keluar satu fatwa, satu pendapat. Karena sama benarnya agamanya. Jadi orang Islam kawin putri Kristen atau putri Yahudi boleh, sah. Orang Yahudi kawin muslimat itu sah, begitu ya. Bahkan ada dari tokohnya yang sudah punya mantu Yahudi itu ada. Dan bahkan punya putu sudah. Jadi putu peranaan Islam Yahudi. Itu begitu. Ya. Ini peristiwa ini jauh zaman Nabi sudah diperingatkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak akan puas, tidak akan ridho, tidak akan senang ya kepadamu atau daripadamu Muhammad. Muhammad yang dimaksud ini ya dengan apa namanya, pengikutnya semua tidak akan senang hatta walan tardu angkal Yahudu, orang Yahudi, dan wanan Nasran, orang Nasrani tidak akan senang hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi sejak dulu sampai sekarang berusaha terus supaya kaum muslimin ini ikut mereka. Kalau tidak bisa ikut agamanya, muslim jadi Nasrani betul-betulan, cukup pahamnya sajalah kayak Nasrani. Orangnya tetap Islam, biar asal pahamnya sudah menyimpang. Nah ini sekarang terjadi betul-betul. Nah, saya kemukakan ini. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang ini, insyaallah. Ya kalau kebetulan ngaji tentang Islam ya di universitas, hati-hati dulu. Jangan terus begitu aja diterima. Kalau tidak cocok, tanyakan sama kiai-kiai. Atau baiklah merangkap di samping kuliah-kuliah itu, merangkap ngaji. Seperti begini ini ya, ngaji yang sementara ya. Kalau kira-kira tidak diterangkan seperti tadi kan mungkin tidak tahu. Itulah. Maka di sini harus fitrah
Allah ini, fitratullah allati fatarun nas 'alaiha, sampai dengan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Saya kira sampai di sini aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada keterangan yang kurang berkenan, mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.